Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Amalia dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa genetika pada bidang pertanian. Baiklah, simak videonya ya. Selanjutnya adalah pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan teknik molekuler yang tepat mampu mengubah molekul DNA atau menggabungkan molekul DNA tertentu dari sumber-sumber yang berbeda. Baiklah, yang selanjutnya adalah manfaat teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian. Yang pertama, manfaatnya mengurangi biaya dan meningkatkan persediaan sejumlah bahan pertanian. Selanjutnya, yang kedua, mengembangkan tanaman pertanian sehingga bersifat unggul. Yang ketiga, memiliki peluang untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki sifat nutrisi dan kualitas lainnya dari tanaman. Yang keempat, munculnya produk rekayasa genetika yang dihasilkan dari teknologi modern rekayasa genetika, yaitu genetically modified organism atau GMO melalui rekombinasi DNA. Produk dari rekayasa genetika yang dikembangkan oleh GMO adalah padi tahan hama penggerak batang. Nah, padi ini disisipkan bakteri Bacillus thuringiensis. Jadi dengan rekayasa genetika ini, bakteri ini menghasilkan gen CRY. Nah, jadi gen CRY inilah yang dimasukkan ke tanaman padi yang membuatnya tahan terhadap hama penggerak batang. Selanjutnya contohnya adalah pepaya tahan penyakit atau pepaya ring spot virus. Nah, pepaya ini merupakan tanaman transgenik yang memiliki fragmen DNA yang berasal dari virus. Selain itu, caranya itu seperti vaksin terhadap manusia. Jadi vaksin bahan antigenik yang berasal dari virus atau bakteri ini dilemahkan dan menghasilkan kekebalan terhadap virus atau bakteri. Selanjutnya adalah jagung bete dan kapas bete. Dari rekayasa genetika ini, jagung bete dan kapas bete dapat tahan terhadap hama dengan bantuan insektisida biologis yaitu adalah isolasi bakteri Bacillus thuringiensis. Selanjutnya, gen yang ditransfer ke dalam genom tanaman kapas juga membentuk kapas transgenik. Selanjutnya, yang kelima adalah pemulihan tanaman secara Selanjutnya, metode yang sering digunakan dalam rekayasa genetika dalam bidang pertanian. Yang pertama ada transformasi genetik atau singkat transgenik. Nah, tanaman transgenik ini merupakan tanaman hasil rekayasa genetika di mana diintroduksi seutas DNA dari organisme lain pada genom tanaman tersebut. Teknik transformasi ini dikenal sebagai berikut. Yang pertama ada gene gun yang merupakan metode fisik untuk mentransfer DNA ke dalam sel. Yang kedua ada transfer gen menggunakan perantara vektor agrobacterium. Vektor ini berfungsi untuk menyisipkan gen pada tanaman yang digunakan untuk menghasilkan tanaman transgenik. Selanjutnya yang kedua ada rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA merupakan proses penggabungan materi genetik dari dua atau lebih sumber yang berbeda atau dapat dikatakan melakukan perubahan secara terarah pada suatu materi genetik tertentu. Nah, plasmid rekombinannya itu digunakan untuk menganalisis sekuens DNA sisipan sehingga ditemukan sekuens homologinya dengan sekuens algoritma lain pada database GenBank. Yang ketiga, polymerase chain reaction atau PCR. Metode PCR ini merupakan enzimatik untuk melipat gandakan suatu sekuens nukleotida tertentu secara in vitro. Nah, selain itu PCR juga digunakan untuk memperbanyak gen target sebelum dimasukkan ke dalam plasmid. Nah, terakhir metodenya adalah metode CTIB. Dalam analisis gen ini telah berhasil diisolasi DNA total dari semua individu F1 pada semua event yang menggunakan sampel daun muda dengan metode modifikasi Shanghai-Maruf disingkat CTIB. Metode CTIB juga merupakan metode di mana DNA diekstrak dari daun tanaman transgenik. Selanjutnya,
adalah unsur-unsur yang penting yang diperlukan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian. Yang pertama ada enzim repliksi, berfungsi untuk memotong DNA. Yang kedua ada cloning vektor, berfungsi untuk membawa gen yang akan disisipkan yaitu berupa plasmid bakteri. Yang ketiga ada enzim ligase yang berfungsi menyambung rantai DNA. Yang keempat ada terminator untuk menghentikan sinyal pembacaan dari sekuen gen yang diintroduksi dalam proses pembentukan protein. Yang kelima ada gen target, dan yang terakhir ada promotor. Nah, promotor ini untuk mengaktifkan dan menindakaktifkan gen yang diintroduksikan. Selanjutnya adalah proses-proses dasar dalam teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian. Yang pertama ada ekstrak DNA, mengeluarkan DNA dari sel dan transfer gen asing ke dalam genom sel tanaman. Target di awal dengan memasukkan gen asing ke dalam sitoplasma sel tanaman. Lalu gen masuk ke dalam inti sel tanaman melalui pori-pori membran inti sel. Ketika gen asing berhasil masuk ke dalam kromosom dan mengintegrasi baik dengan tanaman target, maka akan dapat diekspresikan oleh tanaman transforman. Selanjutnya yang kedua ada cloning gen, merupakan salah satu prosedur dalam mengembangkan tanaman transgenik ini untuk memperbanyak gen interest yang diharapkan. Selain itu, plasmid rekombinan yang ditransformasi di dalam sel itu bertujuan untuk pembentukan klon, yaitu sel-sel organisme yang mengandung DNA rekombinan yang dapat dipropagasi dan disimpan untuk memproduksi molekul DNA dalam jumlah besar, sehingga digunakan untuk mempelajari karakter fisiologis tertentu atau untuk mengkonservasi DNA rekombinan agar tetap stabil. Proses-proses dalam teknik rekayasa genetika dalam bidang pertanian. Yang ketiga yaitu desain gen. Nah, desain gen ini dilakukan dengan merubah susunan basa dalam area kode gen yang menentukan produksi protein tertentu yang diinginkan. Nah, dalam proses rekombinasi DNA juga melibatkan enzim tertentu yang berfungsi dalam melakukan pemotongan dan penyambungan DNA. Enzim yang berfungsi sebagai pemotong yaitu enzim repliksi endonukleas, sedangkan enzim yang berfungsi sebagai penyambung yaitu enzim ligase. Nah, hasil sambungan DNA ini dikenal sebagai DNA rekombinan. Selanjutnya, yang keempat ada transformasi genetik atau disingkat transgenik. Nah, transgenik ini merupakan suatu perpindahan gen asing yang diisolasi dari tanaman virus, bakteri atau hewan ke dalam suatu genom. Adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari teknologi rekayasa genetika pada bidang pertanian, jadi teknologi rekayasa genetika ini sangat penting dalam bidang pertanian. Nah, selain itu permasalahan tanaman yang merugikan petani juga dapat teratasi dengan teknologi rekayasa genetika ini, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemanfaatan teknologi modern, rekayasa genetika atau genetically modified organism disingkat GMO, melalui rekombinasi DNA itu telah menghasilkan produk rekayasa genetika atau tanaman transgenik yang mempunyai sifat-sifat baru yang diinginkan untuk mengatasi kendala utama dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan menghasilkan produk pangan yang lebih berkualitas, serta produk pakan dari tanaman transgenik dan meningkatkan daya saing produk di pasar.